Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barakallahu beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Tadi telah dibacakan satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang kemuliaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Bagaimana pendapat dari Sayyidina Umar selalu dibenarkan oleh Allah. Makanya disebutkan tadi dalam riwayat wafaqtu Rabbi fi thalath. Maknanya adalah apapun pendapat yang saya sampaikan, khususnya dalam 3 masalah, yaitu masalah makom Ibrahim dijadikan tempat sholat. Itu sarannya Sayyidina Umar. Kemudian Allah turunkan wahyu untuk membenarkan pendapat daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua tentang hijab. Yang ketiga tentang istri-istri Nabi yang protes kepada Nabi. Kemudian Sayyidina Umar memberikan saran diceraikan saja, nanti Allah ganti istri yang lebih baik. Itu pun diturunkan ayat membenarkan pendapat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya beliau katakan wafaqtu Rabbi fi thalas. Pendapat saya dibenarkan oleh Allah di dalam 3 masalah. Ada ulama bernama Syekh Abdul Jawad punya kitab khusus tentang hadis tersebut. Judulnya Thalathur Rasail, 3 surat fi muwafaqati Umar bin Khattab. 3 pendapat, 3 surat yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab. Thalathur Rasail fi muwafaqati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Nah, sebelum kita membahas isi daripada hadis tersebut, kita coba mengenal lebih jauh secara singkat tentang sosok sahabat yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Beliau adalah khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Dan mereka ini masuk di dalam hadis Nabi secara istimewa. Nabi katakan al-khilafatu ba'di 30 sanah. Khilafah setelahku 30 tahun. Ternyata dihitung oleh para ulama mulai dari zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, seluruhnya itu genap 30 tahun. Di hadis yang lainnya juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin." Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha binawajid. Nabi katakan, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Syekh Nawawi ketika menjelaskan makna tersebut, yang dimaksudkan khulafa'ur rasyidin adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ditambah juga oleh para ulama Imam Hasan, karena genap 30 tahun daripada khilafah. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, beliau sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dalam kitabnya Al-Isabah. Beliau bernama adalah Umar ibn Al-Khattab bin Naufal Al-Quraisy, ya, Al-Adawi. Jadi masih daripada suku Quraisy. Ibu beliau
bernama Hantamah bintu Mughirah. Hantamah bintu Hashim bin Mughirah. Itu ibu beliau. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, beliau dilahirkan 13 tahun setelah peristiwa tentara Raja Abraha dibinasakan oleh Allah. Tentara bergajahnya Raja Abraha dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya usia antara Sayyidina Umar dengan Nabi Muhammad SAW kurang lebih itu berbeda 13 tahun. Nabi lebih tua dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi usia Nabi dengan Sayyidina Umar itu kira-kira 13 tahun. Perbedaan antara Nabi dengan Sayyidina Umar bin Khattab 13 tahun. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Ma'rifatir Rijal yang disusun oleh Al-Imam Al-Mizi, mendeskripsikan sifat beliau. Beliau adalah orang yang sangat tegas. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan beliau orang yang sangat pemberani. Ini karakter daripada Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Sehingga Nabi pun mengharapkan keislaman beliau ketika beliau belum memeluk agama Islam. Dengan doa, beberapa riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Al-Isabah, Nabi berdoa, Allahumma ayyid al-Islama bi Umar. Ya Allah, kuatkan agama Islam dengan Sayyidina Umar, kata Nabi Muhammad SAW dalam doanya. Riwayat yang lain Nabi berdoa, Allahumma shdud ad-din bi Umar. Ya Allah, kokohkan agama Islam dengan Umar bin Khattab. Riwayat yang lainnya juga Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Amrin bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan keislaman Amrin bin Hisham, Abi Jahal, atau Umar bin Khattab. Fa asbaha Umar faghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang Allah terima doa tersebut untuk menerima hidayah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Pagi harinya setelah Nabi doa, pagi harinya Nabi doa di malam hari. Besoknya di waktu pagi Sayyidina Umar bin Khattab datang menemui Nabi, masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa awal daripada keislaman Sayyidina Umar bin Khattab dijelaskan oleh para ahli sejarah, oleh para ahli hadis. Al-Imam Al-Zahabi juga menukil di dalam kitab Tarikhul Islam bagaimana proses awal sehingga Sayyidina Umar mendapatkan hidayah. Selain doa daripada Nabi, ada peristiwa yang terjadi. Jadi beliau awalnya hendak mau pergi ke tempat berkumpulnya sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Ada satu tempat Nabi berkumpul dengan para sahabat. Sayyidina Umar bertujuan ke sana hendak untuk membunuh Nabi. Sudah bawa itu pedang. Waktu berjalan, di tengah jalan bertemu seseorang. Ini seseorang berkata, mau kemana wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, saya mau ketemu Muhammad, mau dibunuh. Niatnya mau dibunuh itu Nabi Muhammad. Kemudian orang tersebut mengatakan, kenapa repot ketemu Nabi Muhammad untuk membunuh Nabi Muhammad? Di dalam rumah engkau juga sudah ada yang Islam. Sayyidina Umar heran, siapa? Kalau tidak percaya tanya saja. Keluargamu ada yang sudah masuk Islam. Ternyata adiknya beliau, namanya Fatimah bintul Khattab, dengan iparnya Sa'id bin Zaid. Maka Sayyidina Umar tidak jadi pergi menemui Nabi Muhammad SAW.
justru menuju ke rumah adiknya. Sampai di rumah adiknya beliau, ternyata di dalam rumah adiknya sedang membaca Al-Quran, tadabbur bersama suaminya, bersama budaknya. Maka Sayyidina Umar mendengar itu, suara mengaji, membaca Al-Quran dari luar. Dia mendengar itu. Para ulama hadis mengatakan surat yang dibaca waktu itu surat Toha. Langsung didobrak itu pintu rumah, masuk. Ketika adik beliau Fatimah bintul Khattab melihat kedatangan Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal sangat tegas, itu menyembunyikan lembaran-lembaran tulisan Al-Quran. Maka Sayyidina Umar mengatakan, apa yang kalian sembunyikan? Keluarkan. Mereka katakan, tidak ada yang kami sembunyikan. Dipukullah adiknya sampai berdarah. Ketika adiknya berdarah, kasihan sama adiknya, seorang wanita. Maka diperintahkan keluarkan, dikeluarkan. Terpaksa dikeluarkan. Ternyata lembaran-lembaran yang bertuliskan wahyu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Umar ingin menyentuhnya. Sang adik mengatakan, ini tidak bisa disentuh kecuali dalam keadaan suci. Bagaimana cara bersuci? Dalam beberapa riwayat dikatakan mandi. Riwayat yang lain diajarkan cara berwudu. Maka Sayyidina Umar pergi, apakah mandi atau wudu. Selesai sudah suci, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada adiknya, coba tolong kalian bacakan yang tadi kalian baca. Dibacalah surat Toha. Maka ini ayat masuk ke dalam hatinya. Ini surat masuk ke dalam hatinya. Kemudian dia katakan, sekarang di mana Muhammad? Mereka diam. Di mana Muhammad? Aina Muhammad? Saya datang ke sana bukan untuk mencelakakan beliau, tapi saya ingin masuk Islam di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ditunjukkan tempat di mana Rasulullah SAW berada. Sayyidina Umar bin Khattab datang menemui, singkat cerita, datang ke tempat tersebut, menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril turun. Disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, istabsyara al-malaikatu fis sama' bi islami Umar. Wahai Rasulullah, malaikat yang ada di langit bergembira atas keislamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha. Yang tadinya sebelum Sayyidina Umar masuk Islam di kota Makkah, ini ceritanya belum hijrah. Para sahabat kebanyakan ibadah sembunyi-sembunyi. Di waktu Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, beliau katakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini agama benar? Iya, ini agama benar. Terus kenapa kebenaran harus disembunyikan? Ayo kita tunjukkan kebenaran di hadapan orang-orang musyrik. Maka semua terdiam. Sayyidina Umar bin Khattab setelah masuk Islam, ia keluar dari tempatnya Nabi Muhammad SAW. Dia datang kepada pembesar-pembesar kaum Quraisy, tokoh-tokoh besar. Untuk apa dia datang? Untuk memberitahukan bahwa beliau telah Islam, satu persatu. Karena mereka juga takut kepada beliau. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Isabatu fi Tamyiz Shahabah, itu mengatakan, fakana islamuhu fathan 'alal muslimin wa farajan lahum min ad-dhiq. Keberkahan Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab membuka ruang bagi orang-orang muslim pada waktu itu, dan
memberikan jalan keluar kepada mereka dari kesempitan. Karena dibela orang-orang Islam, saudaranya yang Islam dibela. Yang ditindas, beliau bela. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma'abadna Allah Ta'ala jaharatan hatta aslama Umar." Waktu kami di Makkah, tidaklah kami beribadah kepada Allah kecuali sembunyi-sembunyi. Terkecuali ketika sudah Islamnya Sayyidina Umar, kami ibadah kepada Allah terang-terangan di hadapan orang musyrik. Kenapa? Karena ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau ada beliau yang ganggu kaum muslimin, beliau lawan. Nah, ini satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat yang bernama Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudian dikatakan Az-Zuhri, beliau ceritakan, dinukilkan oleh Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah. Az-Zuhri mengatakan ketika Sayyidina Umar bin Khattab hijrah, beliau katakan itu hijrahnya pakai pengumuman, kalau yang lainnya sembunyi. Nabi Muhammad SAW hijrah di malam hari, bukan karena takut, tidak. Tapi jangan sampai ada sahabat-sahabat yang lemah, mereka ikut kalau hijrah di siang hari berbahaya. Sehingga Nabi pilih yang hijrah di malam hari, sehingga sahabat-sahabat yang lemah ini dari kalangan budak, dari kalangan orang-orang fuqara wal masakin, mereka tidak ikut jejak Nabi di siang hari sehingga membahayakan diri mereka. Kalau malam hari orang-orang musyrik banyak yang sedang tidur, sehingga mereka bisa keluar lebih aman. Tapi berbeda dengan Sayyidina Umar bin Khattab, diceritakan oleh Imam Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam, juga dalam kitab Syiar wa A'lamin Nubala, beliau kasih pengumuman. Dia katakan kepada orang-orang musyrik, "Wahai orang-orang musyrik, sebentar lagi saya mau hijrah. Siapa yang mau menghalangi saya, silakan. Saya tunggu di belakang bukit ini." Ditunjuk ada satu bukit di situ. Tapi kalau yang ketemu dengan saya, hati-hati, nanti istri kalian jadi janda, anak jadi yatim. Kalau yang menghalangi saya, silakan. Tapi nanti istri kalian menjadi janda, anak kalian menjadi yatim. Beliau tunggu di situ. Tidak ada satupun orang-orang musyrik yang datang. Setelah itu beliau hijrah. Nah, ini menggambarkan bahwa beliau sosok yang pemberani, asy-syaja', seorang yang pemberani. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sebagaimana yang disebutkan kemuliaan beliau, beliau ini ketika menjabat sebagai khalifah, banyak kota-kota, negara-negara beliau bebaskan masuk wilayah kekuasaan Islam. Sehingga Az-Zuhri beliau menyatakan, "Fataha Asy-Syam kullah ala Umar bin Khattab wal Jazirah wal Iraq wal Misra." Negeri Syam itu bisa menjadi wilayah kekuasaan Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah Aljazair, wilayah Mesir, wilayah Persia, Irak, Iran, itu menjadi wilayah kekuasaan umat Islam di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Wadawana dawawin, dan Sayyidina Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang membuat kantor. Di masa beliau buat kantor, ini militer, ini untuk mengurus zakat, ini mengurus kesehatan, ini mengurus pendidikan. Itu di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian wa qasama 'alan nas fai'ahum, juga membagi fai', semacam dispensasi bagi sahabat-sahabat Nabi yang sudah senior. Kalau zaman sekarang pensiunan. Itu dibuat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda.
Dan beliau ini terkenal juga dengan julukan Al-Faruq. Al-Faruq. Al-Faruq artinya yufarriqu bainal haq wal batil. Sosok orang yang membedakan mana yang hak adalah hak dan mana yang batil adalah batil. Itulah sosok daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Ada seorang tabi'in bernama Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair ini mengatakan, nazalat fi Umar bin Khattab ayatun minal Qur'an wa wafaqahu al-Qur'an. Ada ayat-ayat Al-Qur'an yang ketika turun itu sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Umar, dan Al-Qur'an membenarkan pendapat beliau. Wa wafaqahul Qur'an fi mawaqif khassah, di dalam beberapa peristiwa beliau berfatwa sebelum ada wahyu. Jadi berfatwa bukan hanya satu, banyak. Sama seperti Imam Ali juga demikian, berfatwa sebelum ada wahyu sudah berfatwa, dan wahyu membenarkan fatwa mereka. Termasuk Imam Ali, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa itu menyebutkan Nabi SAW bersabda, innallaha ja'alal haq ala lisani Umar wa qalbih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kebenaran itu keluar dari lisannya Umar dan dari hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Di dalam sunannya juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, di dalam kitabnya Tarikhul Khulafa. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Abi Fida Ibn Kathir rahimahumullah yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah itu meriwayatkan Baitul Maqdis itu dibebaskan di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun 16 Hijriah. Tahun 16 Hijriah Sayyidina Umar mengutus beberapa sahabat memimpin pasukan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Di antara sahabat yang memimpin pasukan pada waktu itu ada Sayyidina Khalid bin Walid, ada Ammar bin As. Mereka berangkat ke Palestina untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sampai di sana tidak ada perlawanan yang berarti, kaum muslimin menang. Ketika sudah menang, mereka ingin membebaskan Baitul Maqdis yang pada waktu itu bukan masjid tapi gereja, karena dikuasai oleh Nasrani pada waktu itu, dan juga ada sebagian orang-orang Yahudi yang ada di tempat tersebut. Tokoh pendeta mereka namanya Sobhorius. Pendeta namanya Sobhorius. Itu pendeta yang menjadi pemimpin pada zaman tersebut. Kata pendeta tersebut, saya akan berikan kunci daripada Baitul Maqdis. Tapi dengan syarat yang datang kemari menerima kunci ini adalah khalifah kalian, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dikirimlah surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk datang mengambil kunci dan membebaskan Baitul Maqdis dan menjadi wilayah kekuasaan kaum muslimin, karena di situ ada masjid yang mulia, yang suci bagi umat Islam. Kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalau mau pergi, bertujuanlah ke 3 masjid, Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah,
meninggal 241 Hijriah. Di dalam musnadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwa illa Masjidil Haram." Sekali salat di masjid Nabi itu lebih afdal 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwa, dan sekali salat di Masjidil Haram itu lebih afdal 100.000 salat di masjid yang lain. Wa salatun, dan sekali salat fi Masjidil Aqsa afdal min khamsi mi'ati salatin fi ma siwa. Sekali salat di Masjidil Aqsa itu lebih afdal 500 kali salat di masjid yang lain, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab dari Madinatul Munawwarah menuju ke Palestina. Seluruh pasukan menanti kedatangan khalifah. Bisa bayangkan dulu kekuasaan beliau itu lintas negara, Mesir, Syam. Syam ini kalau zaman sekarang banyak negara, ada Jordania, Libanon, Palestina, Suria. Itu zaman dulu namanya Syam. Kemudian sudah masuk ke Afrika juga, Irak, Iran, itu dikuasai semuanya di bawah kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Datang beliau dari Madinah hanya 2 orang. Beliau sendiri dengan pengawalnya. Orang-orang di Palestina menanti kedatangan khalifah. Ini pendeta berpikir ini pasti raja dengan pakaian, dengan mahkota yang mewah, dengan pasukan yang jumlahnya banyak, karena ini mengguncang peradaban pada waktu itu. Ditunggu, dinanti-nantikan. Hanya 2 orang, Sayyidina Umar dengan 1 pengawalnya. Yang luar biasa, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardo mengatakan kepada pengawalnya, "Kita punya kendaraan 1, hanya himar, keledai. Bukan naik kuda, bukan naik onta, naik himar. Kalau engkau sudah capek, gantian engkau naik, saya yang tuntun. Nanti kalau saya sudah capek, saya yang naik, engkau tuntun." Itu sama pengawalnya, bergantian. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, pakaian dari Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu bukan pakaian yang mewah. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, di bagian bahunya itu ada 40 tambalan pakaiannya. Riwayat yang lain 12. Pakaian yang kainnya kasar. Ada sobekan ditambal dengan jahitan. Ada 40 tambalan. Bukan pakaian seorang raja. Datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Bertepatan ketika masuk ke Palestina, itu giliran Sayyidina Umar tuntun. Itu himar, pengawalnya yang naik di atas. Sehingga ini orang-orang menyangka, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka menyangka khalifah itu yang sedang naik di atas. Datanglah. Ini pendeta, lihat. Ini tidak salah, ini rajanya ini. Maka sahabat yang lain mengatakan bukan yang itu, tapi yang lagi menuntun. Tambah heran itu orang. Yang menuntun itu raja, itu yang namanya Umar bin Khattab. Iya benar. Sayyidina Ammar, ada beberapa sahabat, diantaranya Ammar bin As. Ammar bin As merasa minder. Ini orang-orang Nasrani punya raja dengan pakaian yang begitu mewah, dengan mahkota, dengan pasukan. Minder terhadap khalifahnya umat Islam dengan pakaiannya yang ada 40 tambalan. Maka Ammar bin As mendekati Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar masuk, bertemu dengan pendeta tersebut yang sudah menanti di muka gerbang pintu masuk daripada Baitul Maqdis. Kata Ammar bin As, "Ya Amiral Mukminin." Jadi orang pertama yang memiliki gelar Amiral Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sebelum masuk, pakaian ganti saja yang mewah. Kami ada punya nih, rampasan perang, pakaian-pakaian para raja itu ada.
Ditukar saja, pakai pakaian yang mewah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan bukan dengan pakaian, tapi dengan Islam. Kemudian beliau katakan, wa man ibtagaita, kalau ibtagaita izzata fi ghairihi adzallana Allah. Kalau kita cari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan hinakan kita. Biar saya yang pakaian seperti ini. Maka itu pendeta ketika bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dia serahkan kunci. Ternyata ada maksud. Kenapa ini pendeta meminta syarat yang membebaskan Baitul Maqdis harus khalifah, baru kuncinya diserahkan? Itu ternyata di dalam kitab-kitab mereka sudah tertulis seseorang yang kelak nanti membebaskan Baitul Maqdis dari umat Nabi akhir zaman. Dan ciri-ciri orang itu adalah memiliki pakaian yang punya 40 tambalan. Dilihat, dihitung sama pendeta, ini benar yang dijanjikan. Akhirnya diserahkan. Itu kunci, tanpa ada pemberangan, tanpa ada paksaan. Sayyidina Umar bin Khattab terima itu kunci, masuk ke Baitul Maqdis. Tiba waktu sholat, kata Sayyidina Umar, saya mau sholat. Waktu itu belum ada masjid, yang ada gereja. Kata pendeta, engkau bisa sholat di dalam gereja ini. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya takut kalau saya sholat di gereja ini, nanti umat setelah saya, umat Islam akan membangun masjid gereja ini. Dan saya biarkan ini gereja, kalian ibadah, tidak saya ganggu. Dibuat perjanjian. Nah, ini toleransi. Perjanjian itu termaktub di dalam kitabnya At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Di situ dalam kitab namanya Tarikhur Rusul wal Muluk ada data piagam janji antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan pendeta tersebut. Di antaranya bahwa dibebaskan pemeluk agama Nasrani, mereka beribadah di Baitul Maqdis dan tanpa diganggu, dan haram mengganggu, merampas harta mereka, membunuh mereka, melainkan justru harus dijaga, dilindungi. Adapun orang-orang Yahudi diusir karena permintaan orang Nasrani, karena mereka sering mengganggu, membuat kekacauan. Maka Sayyidina Umar mengusir mereka, orang-orang Yahudi, dibiarkan orang Nasrani berdampingan dengan umat Islam dalam keadaan rukun dan toleransi dan saling berbuat baik satu dengan lainnya. Ini khalifah. Setelah itu beliau pulang. Beliau kembali pulang ke Madinatul Munawwarah. Dikisahkan, ini beliau luar biasa. Beliau ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu saking zuhudnya terhadap dunia, beliau punya makanan dengan makanannya rakyat itu lebih mewah makanan orang-orang fakir miskin dibanding makanan beliau. Beliau makan makanan yang paling rendah derajatnya di zaman itu sebagai khalifah. Bahkan beliau ini mengatakan, saya ini ketika menjabat sebagai khalifah sudah tidak pernah tidur. Ditanya kenapa tidak tidur? Saya takut kalau di malam hari saya tidur, saya menyia-nyiakan haknya Allah. Dan kalau saya tidur di siang hari, saya takut menyia-nyiakan hak rakyat saya. Beliau setiap malam keliling melihat keadaan rakyatnya. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang susah, langsung dibantu. Pernah ada ibu-ibu kelaparan. Ini ibu-ibu kelaparan, punya anak bayi menangis. Tengah malam Sayyidina Umar lewat, lihat, wahai ibu, ini anak kenapa menangis? Dikatakan belum makan. Terus yang kau masak itu apa? Batu. Kenapa? Untuk menghibur anak saya bahwa saya sedang masak. Tidak ada makanan.
Ini gara-gara khalifah tidak memikirkan rakyatnya. Dia tidak tahu di hadapannya itu adalah khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, saya minta maaf. Apa engkau khalifah? Tidak. Tunggu di sini sebentar. Beliau kembali pulang, memikul sendiri gandum itu. Anak buahnya mengatakan, wahai khalifah, biar saya yang pikul. Kata Sayyidina Umar, apakah nanti di hari kiamat engkau memikul dosa saya? Tidak, masing-masing di hari kiamat memikul dosanya masing-masing. Biarkan saya beramal, biar saya yang pikul sendiri, dipikul sendiri. Bahkan sampai di tempat kemahnya wanita tersebut, Sayyidina Umar langsung masak sendiri. Dimasak itu makanan. Setelah dimasak, kemudian dikasih makan. Setelah dikasih makan kenyang, disuruh sama pengawalnya tambah lagi itu gandum, kemudian minta maaf atas perbuatannya khalifah yang tidak memperhatikan rakyatnya. Beliau punya rasa takut kepada Allah Ta'ala tentang jabatan, sampai beliau mengatakan, lau saqatat syakhlatun ala syatil efrat la khusitu an us'al anha yaumal qiyamah. Saya takut dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, karena saya sebagai pemimpin, kalau ada seekor anak kambing terpeleset di sungai Efrat, di jalanan yang ada di pinggiran sungai Efrat di Irak, ini beliau di Madinah, kalau ada satu ekor anak kambing terpeleset karena jalanan rusak di samping sungai Efrat, saya takut di hari kiamat saya sebagai pemimpin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti ini beliau tidak tidur, ya, memikirkan rakyatnya. Nah, ini biografi tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Disebutkan juga ilmu beliau. Jadi beliau ini seorang sufi kabirah, seorang sufi yang luar biasa. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, ia katakan, lau anna ilma Umar wudi'a fi kiffati mizan wa wudi'a ilmu ahlil haya fi zamanih fi kiffatin la rajaha ilmu Umar bi ilmihim. Seandainya ilmunya Sayyidina Umar bin Khattab ditimbang dengan orang-orang yang ada di zamannya, maka ilmunya Sayyidina Umar lebih berat dari ilmunya mereka. Itu pujian dari sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Dan beliau punya keimanannya luar biasa, zuhudnya luar biasa. Tidak ada istana, tidak ada gedung. Kalau tidur di hamparan tanah, beralaskan sendal, tidak ada pengawal. Sehingga ada utusan dari Romawi datang mau diplomasi dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ditanya, di mana khalifah kalian? Saya utusan dari Romawi. Mereka katakan, kau pergi saja. Ada tempat ini, ada satu pohon, di situ beliau biasa berada. Dipikirnya di situ istana. Datang sampai di sana, ternyata lihat lagi tidur di atas tanah dengan sendal sebagai bantalnya, tanpa ada pengawal. Maka ditanya kepada orang-orang, inilah khalifah kalian? Benar. Ini yang mengguncang dunia? Iya, ini benar. Di mana pengawalnya? Tidak ada. Istananya? Tidak ada. Tidurnya? Ya biasanya tidur di sini. Dalam hatinya ada niat, kalau tidak ada pengawal, tidak ada yang menjaga, maka mudah bagi saya membunuhnya. Dia mengambil pedangnya, mendekati Sayyidina Umar bin Khattab. Ini diceritakan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib yang lahir 544 Hijriah. Ketika mendekati Sayyidina Umar bin Khattab mau ditebas, tiba-tiba dari tanah muncul 2 ekor singa. Akhirnya dia ketakutan, lari, dikejar oleh singa tersebut. Pedangnya terjatuh, pucat wajahnya. Dia teriak, tolong. Sayyidina Umar bangkit, bangun dari tidurnya. Lihat dia, wajahnya sudah pucat, pedangnya sudah terjatuh. Kata Sayyidina Umar, kenapa engkau? Maka dia ceritakan, tadi saya ada niat membunuh kepada dirimu, tapi tiba-tiba tadi ada muncul 2 singa. 2 singa muncul dari dalam tanah, keluar 2 ekor singa. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi.
Maka sekarang saya nyatakan benar, agama yang kalian bawa ini, yang kalian peluk adalah agama yang benar, agama Islam. Maka saksikanlah, saya ini utusan Romawi, saat ini saya bersyahadat di hadapanmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini ahli fikih, ahli tasawuf, ahli iktisad, ekonomi, ahli strategi perang, orang soleh. Bahkan para ulama mengumpulkan kitab-kitab tentang beliau itu banyak. Ada kitab Sayyidina Umar bin Khattab tentang kumpulan hadis yang bersambung kepada beliau, namanya Musnad Umar bin Khattab, disusun oleh Syekh Ahmad bin Salman. Ada kitab tentang sastra Arab. Jadi beliau Sayyidina Umar bin Khattab punya bahasa, ini bahasa yang sangat indah, nasihat-nasihat yang sangat indah, sehingga ada ulama menyusun kitab. Nama ulama tersebut Syekh Salim, Syekh Muhammad Salim, punya kitab berjudul Al-Balaghatul Umariyah, balagahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada juga kitab beliau tentang usul fikih, karena beliau banyak beristihad tentang hukum Islam. Beliau beristihad dengan hukum Islam. Judul kitabnya adalah Ijtihadu Umar bin Khattab, disusun oleh Dr. Khalid, Dr. Muhammad Khalid. Dan juga ada kitab biografi beliau. Jadi kitab ini khusus membahas biografi Sayyidina Umar mulai dari beliau belum lahir sampai meninggal dunia. Itu disusun oleh Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, meninggal tahun 597 Hijriah, dalam kitabnya Manaqib Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini sekilas tentang biografi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian di sini beliau juga punya keramat, karena beliau seorang wali, punya keramat. Itu disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athir dalam kitabnya Asadul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini wafat syahid, dibunuh oleh orang Majusi bernama Abdullah ibn Lu'luh. Beliau dibunuh. Sebelum beliau dibunuh, ternyata beliau berdoa. Doanya yaitu Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikan rizki kepadaku wafat dalam keadaan syahid di jalanmu. Kemudian wafatkan saya fi baladi rasulik, di kota nabimu, rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau keluar salat subuh. Singkat daripada cerita, orang Majusi ini menusuk Sayyidina Umar bin Khattab. Puluhan tusukan. Bahkan beberapa sahabat yang hadir juga dibunuh. 6 orang meninggal dunia, 6 orang terluka. Ditambah juga Sayyidina Umar bin Khattab, beliau meninggal karena sebab tusukan tersebut. Saking banyak tusukan yang beliau alami, itu ketika diberikan susu oleh anaknya, beliau meminum susu, susunya keluar, bocor perutnya. Dan beliau bersyukur ketika tahu yang membunuh beliau bukan umat Islam, tapi orang Majusi. Beliau mengatakan syukur, alhamdulillah. Ini dalam keadaan sudah ditusuk, beliau katakan alhamdulillah, saya dibunuh oleh musuhnya Allah, bukan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan sekarat, ia punya keinginan, wahai anakku, tolong minta izin kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, agar saya dikuburkan di samping kedua sahabatku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Ibnu Umar datang menemui Sayyidah Aisyah, menyampaikan hajat daripada ayahnya. Wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, ayahku mengatakan jangan sebut khalifah, jangan sebut Amirul Mukminin, tapi ayahku mewasiatkan kepada saya, menyampaikan kepadamu, Umar minta izin. Umar minta izin untuk dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, sebenarnya kuburan itu saya siapkan untuk saya.
Tapi karena yang meminta adalah ayahmu Sayyidina Umar bin Khattab, maka saya berikan. Maka dibawalah beliau. Sudah meninggal, dimandikan, dipakaikan kain kafan, disolatkan, kemudian dibawa jenazah beliau. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi meriwayatkan dalam kitab Mafatihul Ghaib, ketika berada di depan pintu makamnya Nabi Muhammad SAW, itu pintu terbuka secara otomatis, kemudian terdengar suara yang entah dari mana asalnya mengatakan, adkhil habib ilal habib fa innal habiba ilal habib mushtaq. Masukkanlah sang kekasih kepada kekasihnya, karena kekasihnya sedang merindu kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka masuklah Sayyidina Umar bin Khattab, dikuburkan. Sampai hari ini kuburannya ada dan tetap berada sampai nanti yaumul qiyamah dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Kemudian beberapa nasihat-nasihat beliau itu disebutkan, beliau punya nasihat juga sangat luar biasa. Di antaranya beliau mengatakan, man qala ana alim fahuwa jahil. Kalau ada orang berkata saya ini orang alim, maka dia orang yang paling bodoh. Karena ilmu itu tidak ada habisnya. Tidak ada. Makin belajar makin bodoh. Makin belajar makin merasa kekurangan. Ya, Sa'id bin Zubair mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama fa idza taraka al-ilma wa dhanna annahu qad istaghfa wa dhanna annahu qad istagna wa iktafa bima indahu kana ajhal ma yakun. Senantiasa orang itu dikatakan berilmu jika dia terus belajar, tidak pernah berhenti belajar sampai kapanpun. Apabila dia merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh yang ada di muka bumi ini. Ini kan filosofi Islam, filosofi daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Ahmad bin Hanbal mengatakan, ata'allamu ilma hatta adkhulal ghabra. Saya akan terus belajar sampai saya masuk ke dalam kuburan, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal hafalan hadisnya sudah mencapai 1 juta hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau belajar sampai meninggal dunia. Bahkan disebutkan di detik-detik wafatnya beliau sempat mencatat ilmu. Padahal mau wafat, ada pena di sakunya, ada buku yang selalu dibawa, menulis fawaid-fawaid. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Kemudian nasihat Sayyidina Umar yang kedua yang sangat populer, beliau mengatakan, kulil haq walau kana murrah. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Kemudian nasihat beliau juga, beliau mengatakan, alaika bisidiki wa in qatalak. Hendaklah kalian jujur walaupun kejujuran tersebut membunuh kalian. Itu nasihat daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Nasihat yang lainnya beliau katakan, ahabbun nas ilayya, manusia yang paling aku cinta adalah rafa'a ilayya uyubi, orang yang menunjukkan aib-aibku. Itu manusia yang paling saya cinta. Mana kekuranganku, sebutkan biar aku perbaiki. Kemudian nasihat beliau yang terakhir, beliau katakan, akhwafu, paling aku takuti, akhwafu ma akhafu ala hadhil ummah, suatu hal yang paling aku takuti menimpa umat Islam adalah man alim bilisan jahil bil qalbi, orang yang pandai secara lisan, pidato saja, ceramah saja, tapi bodoh akalnya, bodoh hatinya. Maknanya apa? Ya dia ceramah, tapi belum tentu dia bikin. Dia ajak orang kebaikan, padahal diam-diam dia bermaksiat. Dia ajak orang kebaikan, padahal dia khianat. Nah itu nasihat daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan di sini saya kumpulkan beberapa keramat beliau. Ini luar biasa, beliau punya keramat. Ini waktu biar agak panjang sedikit, gak apa-apa. Biar saya tuntaskan ini. Jadi ada beberapa keramat. Jadi keramat ini sebenarnya tidak harus seorang wali punya keramat. Jadi jangan kita beranggapan ini tidak punya keramat, dia bukan orang soleh, dia bukan orang tidak. Tidak menjadi standar. Tapi ada beberapa yang Allah berikan kepada mereka. Ada wali yang tidak punya keramat juga. Ada wali yang punya
keramat. Semua tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun Sayyidina Umar bin Khattab salah satu sahabat yang punya banyak keramat. Banyak. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali, disusun oleh Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahumullah. Itu beliau punya keramat yang pertama, pernah terjadi gempa bumi di kota Madinatul Munawwarah. Gempa bumi yang begitu dahsyat. Dalam keadaan masih gempa bumi, beliau keluar, pergi di satu tempat yang luas. Beliau katakan begini, "Qarri, alam a'adil alaiki." Wahai bumi, diam, jangan berguncang. Bukankah saya sebagai khalifah sudah menegakkan keadilan di atasmu? Fastaqarrat min waktiha. Di saat itu juga gempa yang lagi berguncang dengan dahsyat terdiam. Nah, ini keramatnya beliau, karena beliau sangat adil. Ya. Kemudian keramat beliau yang berikutnya disebutkan di dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya, sedang khutbah Jumat. Di saat khutbah Jumat, di tengah-tengah khutbah beliau tiba-tiba berteriak, "Ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal," bi'a'la sautihi, dengan suara yang sangat lantang. Padahal isi khutbahnya tidak ada sangkut paut dengan teriakan itu. Ini para sahabat semuanya heran yang hadir. Ini maksudnya apa? Ditanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ada sesuatu, nanti kita akan tahu kejelasannya. Ternyata pada hari itu khutbah Jumatnya Sayyidina Umar bin Khattab itu ditulis oleh Imam Ali. Kejadian jam berapa sedang khutbah, di hari apa, hari Jumat tentunya, di detik keberapa beliau teriak, "Ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal." Dicatat secara spesifik oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jumat berikutnya datang pasukan dari Nahawan. Nahawan ini satu tempat yang ada di Iran. Sayyidina Umar bin Khattab ada di Madinatul Munawwarah. Datang nih pasukan. Para sahabat waktu itu bertanya kepada mereka, "Bagaimana keadaan kalian?" Mereka katakan, "Jumat yang lalu hampir saja kami dibantai habis." Maksudnya apa? Kami tidak lihat di balik gunung itu banyak musuh yang sudah berkumpul. Seandainya kami terobos, kami menuju ke tempat tersebut, mereka tahu kedatangan kami, pasti kami dibantai habis. Tapi untungnya pada hari itu kami tiba-tiba mendengar suara Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab yang berteriak, "Sembunyi di balik gunung, sembunyi di balik gunung wahai pasukan." Maka kami mendengar suara itu sangat jelas dan kami tahu itu suaranya Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kami sembunyi di balik gunung tersebut. Alhamdulillah kami selamat, bahkan kami meraih kemenangan karena kami mengatur siasat mengalahkan mereka. Ditanya kapan kejadiannya, disebutkan kira-kira jam sekian, waktu sekian. Imam Ali bin Abi Thalib mencatat kejadian tersebut, dicocokkan sama persis suara itu di hari tersebut, di saat Amirul Mukminin sedang khutbah dan berteriak. Jadi Allah Ta'ala, ya Imam Subki menjelaskan, itu spontanitas. Beliau sedang khutbah, tiba-tiba tampil semacam layar di hadapan beliau dan beliau teriak, tidak sadar. Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi katakan, "Umar aini." Sayyidina Umar adalah mataku, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi sudah mengatakan Sayyidina Umar adalah mataku, berarti yang berbicara ini kita bicara Nabi Muhammad SAW. Kalau berbicara Nabi Muhammad, itu jarak yang jauh dekat. Nabi katakan, "Bumi Allah tampilkan di hadapanku. Aku bisa melihat paling ujung timurnya bumi dan paling baratnya bumi. Aku bisa lihat dengan mataku di hadapanku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keramat beliau yang berikutnya,
Itu diceritakan Sungai Nil yang ada di Mesir pernah mengalami kekeringan. Jadi surut, kering. Maka pada waktu itu orang-orang Mesir punya tradisi yang tidak baik. Mereka punya ritual, kalau Sungai Nil ini mengering, itu dikorbankan satu wanita yang masih gadis. Mereka tumbal sebagai tumbal bagi Sungai Nil. Maka dilapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab oleh gubernur pada waktu itu, Amr bin As. Wahai Sayyidina Umar, ini mereka lagi membuat ritual karena kekeringan Sungai Nil, yaitu mengorbankan seorang gadis. Kata Sayyidina Umar, tidak boleh itu. Islam datang menghapus tradisi-tradisi yang buruk seperti itu. Kemudian Sayyidina Umar mengutus utusan membawa surat Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya surat tersebut sampai ke Mesir, sampai di tangan gubernur Amr bin As. Diambillah surat tersebut. Kemudian utusan itu mengatakan, Khalifah memerintahkan suratnya beliau dilempar di Sungai Nil. Maka penasaran Amr bin As, apa sih isi surat ini? Dibuka. Diceritakan dalam kitab Jami'ul Karamatil Aulia. Ternyata isinya adalah surat kepada Sungai Nil. Surat dari Sayyidina Umar kepada Sungai Nil. Min Umar ibn Khattab Amirul Mukminin ila Nil Misra. Ini surat dari Umar bin Khattab Amirul Mukminin, diberikan khusus kepada Sungai Nil. Amma ba'du, fa in kunta tajri min qablika fala tajri. Wahai Sungai Nil, kalau memang selama ini engkau mengalir karena kekuatannya engkau, fala tajri, maka jangan mengalir lagi. Wa in kana Allah al-wahidul qahhar huwallazi yujrik fanas'alullah al-wahidul qahhar ay yujriyaka. Tapi kalau memang selama ini yang membuat engkau mengalir adalah Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Perkasa, maka saya meminta doa kepada Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa untuk memberikan izin kepadamu mengalir kembali. Maka surat itu dilempar di Sungai Nil. Itu mengalirnya sangat deras sampai ke banjiran, luber. Hanya menerima surat daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Disebutkan juga oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya yang lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Di kota Madinatul Munawwarah terjadi kebakaran. Ini api dipadamkan tidak bisa padam. Akhirnya apa yang beliau lakukan sebagai khalifah? Kirim surat. Isi suratnya, uskuni ya nar biiznillah. Wahai api, padamlah dengan izinnya Allah. Itu surat diambil, dilempar di rumah yang kebakaran. Waktu dilempar, padam itu api. Luar biasa ini, ya. Disebutkan juga oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, laqad kana fima qablakum minal umami muhaddatsun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh di zaman dahulu ada umat-umat terdahulu, ada di antara mereka muhaddatsun, orang-orang yang punya kelebihan firasatnya sangat tajam, firasatnya sangat kuat. Seandainya ada di umatku, salah satu orangnya adalah Umar bin Khattab, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini terjadi. Al-Imam Suyuti menyebutkan di dalam kitab Tarikhul Khulafa, Sayyidina Umar bin Khattab biasa keliling di malam hari bersama pengawalnya. Lewat di satu rumah, ada suara dialog antara seorang ibu dengan anaknya. Anaknya seorang wanita.
Dialognya adalah tentang masalah susu. Karena pedagang susu, sang ibu mengatakan kepada putrinya, wahai putriku, itu susu dicampur dengan air saja, biar kita untung. Maka putrinya ini orang jujur, orang baik, soleha, shadiqah. Putrinya mengatakan, wahai ibu, ini kalau khalifah tahu kita dihukum. Kata ibunya, kan khalifah tidak ada, tidak dilihat oleh khalifah, tidak apa-apa, kita untung, tambah air sedikit saja. Kemudian putrinya mengatakan, wahai ibu lupa, memang benar khalifah tidak ada pada waktu ini, tidak melihat kita, tapi Tuhannya khalifah ada melihat kita saat ini. Maka ini dialog terdengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, ini wanita luar biasa ini. Langsung beliau panggil anaknya, namanya Asim. Wahai Asim, engkau belum nikah. Sekarang saya perintahkan engkau menikah dengan seorang wanita solehah. Saya berharap nanti dari anak turunan kalian lahir seorang laki-laki yang soleh, yang adil, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dibawa ini Asim. Singkat cerita, Sayyidina Umar bin Khattab menikahkan anaknya Asim dengan wanita tersebut. Wanita tersebut melahirkan anak namanya Laila. Laila menikah dengan seorang laki-laki bangsawan bernama Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan punya anak yang nantinya lahir namanya Khalifah Umar ibni Abdul Aziz yang lahir tahun 60 Hijriah, meninggal 101 Hijriah. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan sebelum terjadi pernikahan tersebut, beliau mengatakan, min waladi rojulun, nanti dari anak keturunanku muncul seorang laki-laki, biwajhihi syajjatun, di wajahnya ada bekas luka, yamla'ul arda adla, dia akan menjadi khalifah yang memenuhi bumi dengan keadilan. Ternyata ini peristiwa terjadi. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz waktu masih anak-anak itu naik kuda. Ketika naik kuda terjatuh, kuda itu tendang jidatnya. Jidatnya terluka, ada sobekan di jidatnya. Maka ayah beliau Abdul Aziz mengatakan, wahai anakku, engkau beruntung. Ini luka. Wahai ayah, ini saya luka, kenapa beruntung? Kakek buyutmu. Khalifah Umar bin Khattab sudah memprediksi akan lahir dari keturunannya seorang laki-laki yang memimpin khilafah Islam, memenuhi dunia dengan keadilan. Dan ini di antara tanda-tandanya ada luka di wajahnya, di jidatnya. Ini sudah terjadi. Dan ini terbukti. Beliau memimpin hanya 2 tahun. Tahun 99 sampai 101 Hijriah. Di zaman beliau, subhanallah, pertama, undang-undang yang beliau bikin menghapus caci maki kepada keluarga Nabi. Karena Daulah Umayyah, sebagian di antara mereka ada yang jahat, ada yang baik. Jadi mereka bermusuhan dengan Ahlul Bait Nabi, Bani Hashim. Dibuat khutbah Jumat. Itu di bagian akhir isinya caci maki kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan keluarga Imam Ali bin Abi Thalib. Setiap khutbah. Padahal Khalifah Umar ibn Aziz ini masih keluarga. Beliau hapus itu. Dihapus. Diharamkan dan dilarang khutbah mencaci maki keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga para Ahlul Bait seperti Imam Ali Ridho sangat berterima kasih kepada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Diganti yang isinya caci maki, diganti innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang membuatnya adalah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Dulu tempat itu di khutbah adalah isinya caci maki kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya. Diganti oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian di zaman beliau gak ada orang terima zakat. Kalau ada orang berikan zakat, sedekah, mereka katakan berikan ke sebelah saja, saya sudah cukup. Kasih di sebelah juga tidak ada. Akhirnya harta itu kembali ke kas negara, tidak ada yang terima. Kenapa? Karena semuanya makmur, semuanya ekonominya baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakat minas sama wal ard. Kalau bertakwa satu bangsa, pasti Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Bahkan di zaman beliau, itu serigala sama domba jalan bersama. Jalan bersama. Serigala tidak memangsa itu domba. Justru serigala menjaganya. Hewan-hewan buas menjaganya. Nanti satu peternak, dia lihat, ini kambing saya sudah dimangsa oleh serigala. Padahal 2 tahun kemarin jalan bersama serigala. Serigala tidak pernah memangsa. Tapi sekarang domba saya, kambing saya telah dimangsa oleh serigala. Pasti hari ini telah meninggal Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Ternyata benar, sudah meninggal. Jadi kalau pemimpin yang adil, keberkahannya satu negara. Keberkahannya satu negara. Makanya wajib kita doakan untuk Allah kirim pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, ini bagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki orang-orang terdekat yang menjadi orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.